A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken. Values are carried and lives are shaped. Not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Shalom, selamat pagi umat pilihan Allah. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat bulan yang baru, di mana kami boleh sampai tiba di hari ini. Semua karena anugerah dan kasih setiamu. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, biarlah pujian dan pengagungan kami hanya tertuju kepadamu. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kau berkati dari awal sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat yang siap menyembah katakan bersama, amin. Dengan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang berdaulat atas hidup kita, saudara. Amin.
hidup kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kasih-Mu yang menghidupkan, kasih-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Sama-sama naikkan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Mancurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, perkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Masih ada sukacita saudara? Mari kita lebih lagi bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang benar, maka itu kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengan senyum sukacita kita katakan bersama-sama pujian ini. Kau gunung batuku dan
diri di hadirat Tuhan pagi hari ini. Ambil bagian yang terpenting, bagian yang terbaik. Menghampiri tahta-Mu Tuhan, jauh lebih dalam, jauh lebih tenggelam lagi Tuhan, dalam kasih, kesetiaan, dan anugerah.
salah yang kami perbuat Tuhan, Engkau tetap setia. Ribuan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, Engkau tetap setia. Bahkan Engkau sanggup memberikan yang terbaik buat setiap kami, yang setiap saat selalu mendukakan Engkau Tuhan. Engkau murnikan hati kami Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dunia sering berubah Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Tetap untuk selamanya. Dan kami sudah pegang Tuhan yang benar, Yesus Kristus, yang kami percaya. Terpujilah Engkau. Kita boleh merenungi kasih Tuhan lewat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kau pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dan kami percaya itu. Janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Walau dunia berubah, percayalah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
pengharapan kami ketika dunia tidak bisa memberi pengharapan, maka Engkau memperkenalkan diri kepada kami bahwa Engkaulah pengharapan itu sendiri. Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah sumber dari kehidupan yang kekal. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami sampah semuanya. Tapi karena Engkau Tuhan pengharapan kami, maka hidup kami bukan hanya berakhir di bumi, tetapi Engkau memberi hidup yang kekal untuk orang percaya yang ikut Engkau setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau memanggil kami di awal bulan Juni, minggu pertama ini kami taat bersekutu di dalam ibadah perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau sudah menetapkan. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, kami hendak menerima akan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Engkau urapi dari tempat maha tinggi, dan urapan yang sama hadir di tengah-tengah seluruh jemaat kekasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Akan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk dalam bulan Juni. Tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, berarti tugas kita belum selesai saudara. Di bulan Juni ini Tuhan memberi firman kepada hambanya, dan hambanya harus taat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, satu tema penting, kibrot ta'awa. Bunyinya jelek menurut telinga kita, tetapi memang jelek juga artinya. Ya, jadi bunyinya sudah jelek, maknanya juga jelek. Ya, ini menjadi satu peringatan untuk memperingatkan kita. Kibrot B dengan V dalam bahasa Ibrani tidak dibedakan. Huruf B sama dengan V. Seperti orang menyebut TV, ya, kibrot, hatawah. Kibrot itu adalah kuburan, saudara. Hatawah adalah de. Afah itu artinya nafsu yang menggelegak atau nafsu yang boiling, jadi mendidih. Kita akan melihat bersama-sama kitab Keluaran dan kitab Bilangan, saudara. Ada dua bagian di dalam Taurat Musa, yaitu Pentateuch atau 5 kitab. Tapi kita akan melihat dari 2 kitab, yaitu pertama Keluaran pasal 16. Kita mau lihat bersama-sama di ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saat petang, ilustrasi gambarnya yang ada di sebelah kiri itu saat petang, saudara. Saat petang datanglah burung puyuh menutupi perkemahan itu. Maksudnya perkemahan dari orang-orang Ibrani. Dan waktu pagi ada embun dekat perkemahan itu. Jadi ada petang, Tuhan memberi burung. Ini konsumsi untuk makanan, saudara. Kemudian di pagi hari ada embun dekat perkemahan. Saat embun menguap, jadi kelembapannya itu pergi atau embunnya menguap, tampak di padang sesuatu yang halus, kurang es, halus seperti sisik. Jadi bisa dikerik pakai pisau, saudara, halus seperti tepung terigu. Ya, halus mirip embun beku di bumi. Ayat 15. Saat orang Israel melihatnya, kata mereka kepada yang lain, "Apa ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Saudara, di halaman ini kita menerima di masa perjanjian baru, masa anugerah, masa sesudah peristiwa tersebut yang bersejarah terjadi. Penuh ketegangan, penuh tragedi, saudara, tetapi kita yang hidup pada masa kini diharuskan untuk membaca Taurat itu karena orang Kristen diberi kepercayaan ada beberapa kitab, yaitu 5. 1
Taurat, kedua Nebiim, yang lain adalah Ketubim, misalnya Mazmur, kemudian 4 Injil dan ditambah kitab-kitab penggembalaan. Ya, jadi ada 5 yang dipercayakan kepada kita dan ini bagian dari Taurat. Saudara, kalau dibaca begitu ada tafsiran bertingkat yang namanya tafsiran yang bahasa Jawanya itu delujur gemblondong mentah, saudara. Ya, jadi apa adanya. Kalau saudara diberi mangga, ya sudah mangga sama kulitnya. Tafsiran pesyat, dibaca apa adanya. Oh, itu Tuhan kasih makan sore dan pagi. Sore dikasih apa? Burung, berarti disembelih. Kemudian dimakan, sumber dari vitamin D, sumber dari protein, betul, sumber dari lemak untuk memasok kebutuhan akan protein dan vitamin D dan seterusnya, saudara. Lalu paginya diberi roti. Musa berkata inilah roti, berarti pasokan karbohidrat, yaitu makanan utama manusia. Kalau dibaca yang bahasa Jawanya delujur mentah, gemblondong mentah apa adanya, namanya tafsiran pesyat. Maka tidak ada yang salah, saudara, misalnya diajarkan di sekolah minggu oleh adik-adik ini loh Tuhan baik kasih makanan supaya umatnya itu tidak kelaparan. Tetapi saudara, sebenarnya untuk kita orang dewasa ini lebih daripada sekedar urusan perut. Ya, dikasih makanan, ada daging burung puyuh dan juga ada roti dari langit, saudara. Lebih daripada sekedar urusan perut, karena itu adalah satu ritual. Seperti ini saudara, yang ada di depan kita ada panci, ada cairannya yang harus dimasukkan, tidak boleh dilihat-lihat saja, tapi harus masuk. Ada hosti yang juga tidak boleh hanya dilihat, dikenal, tapi harus masuk menyatu. Lebih daripada urusan perut, karena ini ritual kudus. Betul saudara? Namanya sakramen perjamuan Tuhan, dalam Alkitab disebut begitu. Kalau saudara mau menyebut perjamuan kudus juga tidak salah, tapi yang ada dalam Alkitab namanya perjamuan Tuhan. Kalau makan bersama namanya perjamuan kasih. Ya saudara, lebih daripada urusan perut itu juga. Ada burung yang datangnya dari digali di bawah? Tidak. Burung yang di udara, tapi kemudian oleh kehendak Tuhan entah berapa ratus ribu itu kemudian menabrak kemah, jatuh sehingga tinggal ditangkap, kemudian pasti untuk dimakan harus disembelih, keluar darahnya, saudara. Dan kemudian daging itu dipotong-potong, dipanggang, dimasak, diberi sesuatu supaya bisa dimakan. Datangnya dari atas. Kemudian yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan yang adalah tadi disebut dikerik dari batu-batu ketika embunnya sudah menguap lalu diambil menjadi makanan pokok, karbohidrat, makanan pokok manusia, saudara. Itu datangnya juga dari atas. Tidak ada ceritanya, kalau sampai ada cerita yang dibalik, jangan mau kitab suci yang sudah dipalsukan. Oh, burungnya digali dari dalam tanah, pasti Taurat palsu. Dan juga yang diambil menjadi roti, ngambilnya dari dalam tanah. Itu pasti Taurat palsu. Karena Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa dua-duanya datangnya dari tempat tinggi. Baik burung ataupun bahan roti. Saudara, Yakobus menyebutkan dengan jelas pemberian yang baik datangnya dari atas, yaitu dari Bapa segala terang. Pemberian yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Yakobus menyebut seperti itu. Sedangkan hal-hal yang di bawah disebut nafsu, rendah di bawah sepatu, saudara. Ya, atau perendahan. Ini datangnya dari atas. Itu mau menegaskan tentang bagaimana Tuhan punya ketentuan dari tempat maha tinggi, dari tahtanya. Paulus juga menegaskan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus bertahta. Jadi Tuhan kita itu setelah selesai mengadakan pelunasan terhadap hukuman kita, setiap dosa adalah hutang, butuh pelunasan. Pelunasannya harus dengan hukuman. Hukuman bukan dibuang,
tapi hukuman dia tanggung, dia terima. Namanya adalah menebus kita, saudara. Ya, yang dia lakukan itu selesai, kemudian beliau naik ke tempat tinggi bertahta. Alkitab berkata bertahta di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, tempat maha tinggi. Saudara, dari tempat maha tinggi itulah Tuhan memberikan sesuatu yang harus ditumpahkan darahnya. Itulah burung puyuh. Sesuatu yang putih-putih jadi roti harus dimakan. Datangnya dari tempat maha tinggi. Nah saudara, tentu samar-samar sudah menangkap makna ini. Karena berkali-kali baik dalam Taurat, kitab para nabi, dalam kitab Ketubim, ya saudara, sampai kepada Injil dan kitab Penggembalaan, semuanya menyebut tentang korban berdarah-darah. Pemberian dari tempat tinggi. Dan ada yang namanya akulah roti hidup. Bahkan lahirnya dari tempat yang namanya Bet Lahem. Bet rumah, Lahem itu roti. Lahirnya di tempat yang namanya rumah roti. Dan beliau berkata, akulah roti hidup. Jadi ini sebenarnya lebih daripada urusan perut. Mereka makan, mereka lapar, diberi makan, lebih daripada itu. Maka apa yang namanya tafsiran pesyat, tidak ada yang salah, apa adanya seperti itu. Tapi maknanya secara samar-samar itulah isyarat, tanda bahwa Tuhan sendiri dari tempat maha tinggi, dari tahtanya yang maha tinggi itulah yang memberikan dirinya menjadi korban yang harus dilukai, yang harus berdarah. Tapi beliau juga itu yang memberi makan supaya orang beroleh hidup sampai kepada kekekalan. Itulah makanan untuk hidup yang kekal. Harus ada darah, harus ada korban, tapi juga harus ada yang namanya roti, saudara. Nah kita mulai menangkap ya, mulai terkuak. Berarti itu tidak lain menunjuk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang Israel tidak paham, mereka tidak asli Yahudi, Ibrani, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, tinggal di tanah Goshen. Ininya super, yaitu apa? Jenius. Bisa membangun bangunan-bangunan yang orang Mesir tidak bisa buat. Ya, ada kota Ramses, kota Piton, ada bangunan-bangunan yang ratusan tahun tidak rusak. Sehingga ada tanda-tanda bahwa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Mesir itu adalah bikinan dari anak buah Musa, ya, anak buah Kaleb dan rekan-rekannya. Ketika mereka keluar, saudara, keluar dari Mesir, dari tanah Goshen, tidak asli, di mana mereka keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Karena orang Mesir juga ikut. Kabarnya engkau ini luar biasa, ya, dimiliki oleh Tuhan, kami mau ikut. Sehingga yang keluar dari Mesir itu orang Israel dan orang Mesir. Jadi ada campuran. Saudara, ketika sampai kepada Tuhan memberikan dari tempat maha tinggi satu ritualitas kudus yang menunjuk kepada nubuat tentang korban kudus dari tempat tinggi, mereka banyak yang tidak tahu. Nangkapnya daging, nangkapnya kedagingan, nangkapnya adalah nafsu-nafsu. Coba kita lihat di halaman berikut. Nah itu tadi Keluaran, sekarang Bilangan pasal 11. Ini responsnya enggak nangkep, saudara, gini namanya. Bahasa Jawanya apa? Seling surup mboten nyambung, tidak nyambung, saudara. Orang-orang jahat itu sudah tak ganti, saya ganti pakai istilah yang kasar banget. Karena yang di terjemahan baru yang tidak lagi baru bunyinya orang-orang ya itunya. Mau nyebut yang enggak tega ya. Orang-orang BAJ. Terus saya ganti ya, artinya sama aja pokoknya jenayah atau enggak baik. Di antara mereka lah itu, karena yang keluar dari Goshen bukan asli Abraham, Ishak, Yakub keturunan mereka, tetapi juga ada orang-orang Mesir yang enggak tahu apa-apa, kami ikut. Jadi belum dimurnikan, maka ada orang-orang jahat itu di antara mereka yang kemasukan tadi yang namanya belakangnya kibrit apa ta'awah. Nafsu rakus atau ta'awah.
Orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging itu waktu burungnya belum jatuh di perkemahan. Mereka bosan dengan yang namanya putih-putih roti. Besok makan apa lagi? Roti. Besok terus begitu bosan ya. Karena belum diberi tanah air berarti belum bisa makan buah-buahan dan sayuran. Hanya di tanah perjanjian itu ada yang namanya buah-buah yang bagus. Saudara, itu belum makan tumbuh-tumbuhan. Mereka kemudian marah-marah lalu menangis, tantrum. Yang sangat tantrum ya gulung komeng teriak-teriak saudara seperti anak kecil. Kita ingat ikan yang kita makan di Mesir, loh banding-bandingkan saudara. Enak jadi budak makan ikan, terus tidak bayar ada timun. Kangen sama yang seger-seger. Terus semangka. Lalu bawang prei, bawang bombay, bawang gede itu. Bawang merah atau brambang, terus bawang putih. Wah kaya akan sayuran, ada ikan. Kan enak jadi budak bisa makan bermacam-macam bervariasi. Sekarang di gurun tiap hari cuma ada tepung dibikin roti namanya mana saudara. Sehingga mereka itu kemudian orang-orang rakus menjadi emosional, marah-marah tidak terima. Padahal saudara Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih daripada urusan perut. Nah di sini kita beroleh satu pengajaran dari Taurat bahwa ketika Tuhan sedang mengarahkan umatnya kepada kunci dan pintu keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Tetapi umat kesayangan Tuhan tidak seluruhnya itu tanggap, tidak seluruhnya itu paham, tidak seluruhnya itu memberi respons yang nyambung dengan sang pemberi. Sehingga kemudian yang diributkan adalah daging urusan kedagingan. Maka kemudian disebut ta'awah. Ya. Ta'awah itu artinya nafsu rakus. Saya yang mengakui zaman masih kecil muda kan belum ngerti saudara, kok kalau enak makannya banyak. Kok tintek lalu dimarahi mama. Enggak boleh namanya rakus ya. Remaja diingatkan ya lupa lagi, remaja sudah enggak ada orang tua, enggak terkendali. Tapi badan tetap kurus. Tapi begitu perlahan-lahan bertahap, apalagi kemudian jadi orang yang sudah lanjut usia seperti ini saudara, Tuhan ingatkan. Begitu makan sampai kira-kira 80% stop. Jadi enggak boleh perut ini kemasukan sampai 100% kenyang, tidak ya. Nah kalau saudara mau ikuti gembala saudara, ya itu yang mengajarkan Roh Kudus sendiri. Saya enggak mau orang jadi kemudian kibrot ta'awah ya. 80% stop. Kalau dulu enggak, waktu kecil itu kan orang-orang kampung tetangga, oh kalau makanannya enggak habis ayamnya mati katanya. Jadi dibohongi seperti itu, makannya satu piring itu harus habis. Sehingga kemudian hanya cuma untuk menyenangkan yang dewasa itu lalu kadang-kadang ya muslihat. Disendokin enggak bersih ngambil tisu itu lalu dibersihkan loh resik entek. Padahal bukan masuk perut semuanya, ada yang dilap pakai tisu terus ditunjukkan loh bersih. Oh bagus pitike urip. Padahal ayamnya cuma satu, selebihnya kelinci. Kelinci ada 50 lebih saudara di rumah. Itu alat untuk memeriksa orang hamil atau enggak pakai kelinci. Ya, karena orang tua saya punya laboratorium untuk itu saudara. Nah enggak cerita yang itu tetapi balik ini nanti nyeleweng kemana-mana saudara. Jadi 80% stop. Istri saya juga mengingatkan awas mas aku duntek katanya iya. Jadi ada sisanya. Ukurannya bukan di piring habis, tetapi ininya ya di setel. Nanti kalau sakit gimana? Ukurannya ada sapu, terus ditimbang. Saudara, ada pelajaran di dalam kitab Taurat. Orang-orang yang kedagingannya itu mendidih saudara, lalu meletup-letup seperti air yang direbus 100 derajat Celcius. Berbahaya sekali ta'awah. Mereka menangis dan Tuhan tidak berkenan. Kemudian membanding-bandingkan
Oh enak jadi budak Mesir, budaknya Firaun. Saudara, padahal di bawah kepemimpinan Firaun itu artinya hidup lama di bawah si iblis. Begitu mereka keluar harus lewat tempaan gurun. Sehingga tempaan itu adalah di mana makanan yang mereka biasanya konsumsi tidak lagi ada. Secara kedagingan dibikin supaya tidak lagi semakmur yang semula. Tetapi Tuhan sedang membentuk di padang gurun. Dan disitulah Tuhan memberikan satu ritual. Ada korban yang harus berdarah dan kemudian dimakan. Ada roti yang dari tempat tinggi, itulah sang roti hidup sebenarnya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang pikirannya cuma kacamata kedagingan, saudara, masuk gereja ratusan kali pun tetap tinjauannya adalah tinjauan duniawi, tidak tanggap, tidak nyambung. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beroleh pelajaran mengenai peringatan tentang bagaimana Allah menghubungi lewat jalur, lewat saluran rohani. Tetapi orang-orang yang rakus tidak bisa karena jalurnya punya portal sendiri. Yaitu portal apa? Portal kedagingan, hedonisme. Saudara lihat berikutnya lagi. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, itu keluh kesah. Di umur tertentu, di momen tertentu Tuhan memang mengendaki kita kurus. Jadi kalau jadi orang Kristen puluhan tahun gemuk terus kita harus curiga. Ada saatnya Tuhan mengendaki, kamu memang harus kurus. Saat aku berkata puasa, ya. Saat apa-apa enggak ada, doamu belum terjawab. Lalu mereka kurus atas izin Tuhan, saudara. Tapi ukurannya berapa kilo itu relatif ya, orang satu dengan yang lain. Saya kurusnya sudah puluhan tahun, saudara, sampai ketika mau menikah bobotnya 50 kilo bahkan kurang. Kayak jerangkong begitu. Hidupnya sudah sangat prihatin sejak masih kecil. Pernah sakit keras 3 bulan enggak sekolah. Ya, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja, kok ini saja toh Tuhan, kok ini saja toh Tuhan. Ya, itu. Karena pandangannya memakai kacamata kedagingan dan nafsu yang disebut tawah. Maka kemudian penyalipan terhadap Tuhan Yesus itu sekaligus menarik, menyedot. Sini, saya sedot semua. Apa yang namanya kedaginganmu, dosamu dipakukan bersama dengan tubuhku yang kudus ini. Dipakukan pada kayu salib. Segala macam hal yang tidak baik itu, saudara. Itulah penyalipan pada diri Tuhan Yesus. Terus berikut. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Bukan marah-marah sedikit, tidak. Tetapi murka Tuhan dengan sangat. Karena apa? Urusan makna liturgi. Yang mana orang-orang kedagingan tidak pernah bisa mencernak itu. Tidak nyambung. Mereka hanya ngerti tentang hal kedagingan. Tuhan marah dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Waduh, kok umat gembalaanku seperti ini toh Tuhan. Ya, kelakuannya dia sangat prihatin. Musa kemudian berikut lagi. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Saudara, orang-orang rakus itu berusaha untuk memikirkan cadangan. Ini kalau saya makan lah besok tidak usah harus keluyuran keluar kemah mengambil tepung itu, tapi saya sudah punya dalam bokor, dalam panci, dalam kuali. Yaitu yang saya ambil hari ini disimpan untuk besok. Sedangkan peraturannya ada protokol, ada prosedur yang mereka tidak perhatikan. Oh bukan gitu caranya, Musa itu sudah berpesan. Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi disimpan pun tidak boleh. Belum ada kulkas, namanya orang mengembara, belum ada kulkas, saudara, tidak disimpan dalam es. Tapi pokoknya saudara jangan membuat suatu cadangan untuk besok.
Tetapi ada yang tidak mempedulikan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi disimpan ini untuk besok. Jadi besok enggak usah keluar-keluar, enggak usah repot, tinggal ngambil, dimasak. Itu pikiran manusia mengenai pencadangan, persediaan besok. Tuhan mengajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi saudara, kemudian karena mereka tidak memperhatikan prosedur itu, lalu berulat keluar set atau belatung, yaitu telurnya telurnya lalat yang menetas menjadi ulat. Bangkai pasti diuraikan oleh bakteri pengurai lewat jasa belatung. Lalu berulat sehingga makanan itu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah. Kenapa enggak perhatikan petunjuk saya? Ya pikir kami. Jadi pakai paradigmanya sendiri. Itulah yang tidak memperhatikan rantai komando seperti itu, saudara. Sekali lagi yang datang dari tempat maha tinggi samar-samar menunjuk kepada satu sosok kudus, akulah roti hidup. Roti hidup itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menawarkan diri dari tempat maha tinggi, orang harus menerimanya utuh. Mari Tuhan masuk. Mari masuk ya, diterima masuk dalam hidup utuh. Tidak boleh Tuhan Yesus cuwilan. Tuhan saya terima engkau separuh ya, aku terima engkau separuh, yang separuh saya cuil ceklik untuk besok ya. Aku punya penebus besok, penebus cadangan, cuwilan Yesus tidak ada, saudara. Aku terima separuh aja, engkau separuh. Yang separuh ya aku Tuhan atas diriku sendiri. Itu. Jadi tidak rela punya Tuhan yang memerintah hidupnya. Diterima secuil, yang secuil cadangan Yesus, cadangan. Roti hidup itu utuh. Maka ketika mereka meninggalkan makanan itu, lalu yang keluar besoknya bukan lagi makanan yang utuh, yang baik, tetapi sudah berubah menjadi yang terkutuk, menjadi yang kotor, menjadi yang berbau busuk. Itu saudara jadi menunjuk kepada bagaimana pada masa kini ketika Tuhan sudah melawat kita dari tempat maha tinggi sebagai mana yang bertebaran. Dan kita kemudian harus juga aktif menanggapi dengan respons. Ku terima engkau Tuhan, tetapi menerima beliau dengan utuh. Kalau minum ini dihabiskan saudara. Makan hosti ini juga dihabiskan. Jangan dicuil terus tak kantongi ya besok. Ya. Lah kan cuma lambang, meskipun cuma lambang saudara, tetapi kita jangan main-main karena sudah diajarkan di sini. Terima Tuhan Yesus utuh. Jangan ada cuilan Tuhan Yesus besok cuilan. Karena tabiat muslihat manusia selalu kalau menerima Tuhan, sidik wae Tuhan bagian ini yang kau kuasai, bagian ini aku yang jadi Tuhan, yaitu aku yang memerintah. Segi-segi yang kau perintah ini saja. Kalau engkau perintahkan minggu harus ibadah, ya aku taat, engkau jadi Tuhan. Tuhan separuh. Ya. Yang sebagian lagi Tuhannya namanya si aku, saudara. Itulah falsafah entah sadar entah tidak pada orang yang menerima Tuhan Yesus. Juru selamat yaitu roti hidup tetapi tidak dengan utuh. Tetapi ada cadangan besok-besok. Tidak ada Tuhan Yesus besok kalau orang seperti itu yang keluar ulat berbau busuk. Ada rotten bread. Terus berikut lagi ya. Lalu dibuat menjadi roti bundar. Menurut Taurat orang Israel itu mengolahnya dicampur air, dipanaskan menjadi roti bulat. Ya mestinya anak kecil yang keliru mau dipakai untuk bal-balan itu lalu mesti dijewer. Enggak boleh ini makanan, bukan bola ya, meskipun bentuknya bundar. Saudara, roti hidup adalah Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Tetapi sekaligus Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Jadi Tuhan Yesus siapa? Roti hidup. Tuhan Yesus siapa? Sang Firman. Karena menurut Yohanes pasal 1, kalau saudara baca ayat 1 sampai 14, firman pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan
Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu sampai ke bawah, firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu siapa? Sang firman. Firmannya Tuhan Allah sendiri. Ya. Beliau roti hidup harus dimakan. Untuk hidup yang kekal. Ya. Tetapi beliau juga adalah firman yang mengajari banyak hal kepada kita. Sehingga paradigma di sini yang kacau-kacau saudara, itu kemudian direvisi, diganti dengan sabda. Dengan apa yang disebut sebagai kalam kudus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, loh dari atas saudara. Jikalau seorang makan dari roti ini, roti yang biasa, roti yang beliau, maksudnya roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, yaitu roti Tuhan Yesus. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku. Jadi Tuhan Yesus adalah firman, Tuhan Yesus adalah roti, Tuhan Yesus adalah daging yang diberikan dari tempat tinggi. Tadi kan atas bicara roti, bawahnya apa? Daging. Roti yang kuberikan ialah dagingku. Ini kalau tafsir tidak nyambung dengan maksudnya juru selamat, bingung. Kok Tuhan Yesus kok mencela-menceli begitu, tadi bilang itu kok sekarang ini. Bukan mencela-menceli atau pelin-pelan saudara. Tetapi dua-duanya benar. Beliau roti, beliau adalah daging. Beliau burung puyuh yang disembelih, beliau juga adalah mana yang datang dari tempat maha tinggi. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Supaya hidupnya bukan hidup karena dunia, tetapi hidup di dunia untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Terus berikut masih. Roti tanpa roti, daging tanpa daging. Itulah yang namanya kedagingan. Karena yang dilihat, yang dicernak, yang dimengerti adalah cuma materi. Maka kemudian namanya roti tanpa roti. Saat daging di mulut mereka sebelum dikunyah. Sehingga kemudian wah, keluar apa saudara? Ya bunyi-bunyian yang tidak baik. Dikunyah, bangkitlah murka Tuhan atas bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar, jadi ada wabah. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, yaitu kuburan rakusan. Sebab di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, tak peduli dengan hal rohani, butuhnya cuma sesuatu yang di bumi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Filipi pasal 3. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dijauhkanlah dari kita yang ada di sini, amin saudara. Dijauhkanlah itu. Dijauhkanlah bahwa Tuhan kita perut kita. Dijauhkanlah bahwa Tuhan kita adalah si aku. Tetapi beliau yang dengan sangat mahal memberikan dirinya, ditumpahkan darahnya menjadi korban, dipotong, dilukai. Datangnya dari tempat tinggi kemuliaan. Beliau juga adalah roti hidup. Mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau roti yang hidup. Kudus, kudus. Mari saudara mazmurkan pujian. Kudus. Korbanmu yang berdarah untuk hidup yang kekal. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kudus, 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 kudus. Terpujilah namamu, Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Dijauhkanlah dari mentalitas kami Tuhan, Kibrot Ta'awa. Biar itu dibuang dan dikuburkan menjadi milik dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan yang menarik kami,
mengangkat kami, menghisap kami, masuk ke dalam dimensimu, dimensi di mana kami menerima pengorbananmu dengan segala hormat. Meskipun ada saat-saat di mana dalam etapa kehidupan kami, Engkau mengizinkan kami kurus. Ada saat-saat di mana kami harus merendahkan diri dengan segala hal, air mata, lutut yang bertelut, ujian kepadamu, menyingkir dari keramaian, dan hanya bergaul dengan Engkau. Tak kau pandang rendah, oh air mata orang percaya. Ketika Engkau mengizinkan anak-anak-Mu secara bergilir diobrak-abrik hidupnya untuk kebaikan kami. Ada yang di masa kanak-kanak, ada yang di masa remaja, ada yang pada saat sudah dewasa. Tapi saat itu Engkau menyapa dan sapaan-Mu begitu jelas. Hanya ada mana, hanya ada burung puyuh. Oh, tetapi kibrat ta'awa ditebas, dipotong oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Mari Bapak-Bapak yang bertugas untuk maju. Kudus, kudus, kami mau setia kepadamu. Tuhan, sucikan apa yang rohani ini, yaitu korban tubuh-Mu yang berdarah-darah. Kuduskan apa yang hendak kami makan dan kami minum, untuk kami habiskan masuk ke dalam tubuh kami nanti. Yang menunjuk kepada ikrar kami bahwa kami menerima Engkau utuh. Tidak ada cuilan, tidak ada cadangan pada diri-Mu untuk kami atur-atur, kami tidak berhak itu. Tapi seutuhnya Engkau, kudusku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir.
Kudus, tubuhmu yang dikorbankan karena begitu mahal. Harga dari pembayaran lunas untuk setiap laknat untuk dihapus pada diri kami. Kudus, kudus tubuhmu yang dikorbankan. Kami mau menerima tubuhmu yang dikorbankan ini dengan iman, dengan hormat, dengan kasih kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan sama-sama. Kudus, kudus darahmu. Ketika engkau makan Paskah bersama murid-muridmu, engkau bersabda, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang, kami ada di situ untuk pengampunan dosa kami. Kami minum Tuhan dengan segala hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum. Taruh wadahnya, puji Dia, puji Dia. Sikarala patarala pataya wasikarala pataya wasi. Oh raya masih. Oh lala maya masih lawaya warala warala. Ah singa maya masura warala warala. Syukur, 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 syukur. Hosana, 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 haleluya. Kudus, kudus, kuduslah korban yang kau berikan dari tempat maha tinggi. Haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Dilawaya masih kalabatara lamatura labataya masih karalabatara labataya masih. Haleluya, hosana. Bapa, meteraikan firman yang sudah kami dengar. Hamba-Mu sesungguhnya tidak tahu apa-apa kalau Engkau tidak menjelaskan oleh Roh Kudus. Maka kami hargai apa yang sudah Engkau singkapkan. Kami simpan, dan orang yang menghormati kami boleh menerangkannya kepada yang lain. Dan Engkau meteraikan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak mempersembahkan persembahan tanda syukur kami kepadamu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kewajiban, tetapi tanda cinta kami kepada Engkau. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat menaklukkan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu Sampai Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap setia untuk melayani Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menyimpan dalam hati kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami jalani dalam kehidupan kami, sesuai dengan yang Kau kehendaki.
Bapa, hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman kami. Ya Bapa, terima pengakuan iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menyapa Engkau melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami angkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Dicurahkanlah di siang hari ini penyertaan berkat damai sejahtera, kemuliaan, kemenangan dan jalan keluar, kesembuhan dan keperkasaan. Dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan dan meterai Roh Kudus saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Berkati. Selamat makan bersama, ritual makan di hadapan Tuhan.